Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nur Nafisah, NIM 193111007 dari kelas PAI 5A. Saya akan membuat video mengenai akidah akhlak, materi akidah Islam kelas 7 Madrasah Sanawiyah. Dosen pengampu Bapak Ahmad Muzakil Anam, Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Silahkan menyimak video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat lindungan oleh Allah SWT. Anak-anak sekalian berasal dari MI kelas 6 ya kemarin, akan tetapi sekarang sudah naik jenjang, yakni Madrasah Sanawiyah. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai akidah akhlak yang akan diampu oleh Bu Salma nantinya di semester ke depan. Kita akan membahas mengenai bab 1, yakni akidah Islam. Sebelum kita membahas materi tersebut, alangkah baiknya anak-anak semua dan ibu guru berdoa bersama-sama agar diberi rahmat dan keberkahan ilmu oleh Allah SWT. Marilah kita berdoa bersama-sama ya anak-anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mesti anak-anakku semuanya bertanya-tanya, mengapa Bu kita harus mempelajari akidah Islam? Nah, kali ini motivasi untuk belajar akidah Islam yakni agar kita itu dapat meningkatkan ketakwaan hanya kepada Allah SWT. Dan juga itu meniatkan segala apa yang ada di hati kita hanya untuk Allah SWT, dan Allah lah yang Maha Esa, hanya Allah yang patut disembah. Seperti itu motivasinya. Jadi anak-anak di sini harus selalu rajin belajar ya, tetap semangat walaupun kondisi pandemi. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kita berdoa, maka dari itu kita akan langsung saja memulai pembelajaran hari ini ya. Tetap semangat pokoknya. Nah, pembelajaran hari ini kita akan mengulas mengenai materi bab 1, yakni bab 1 mengarah pada akidah Islam. Kita akan mengamati dua gambar, di mana dua gambar nanti terdapat satu video. Yakni gambar pertama kita akan mengulas, itu gambar siapa anak-anak? Gambar Fir'aun dan Masyitoh. Ya, di mana gambar tersebut adalah gambar Fir'aun dan Masyitoh. Pada zaman dahulu mereka berdua itu adalah seorang raja, yang Fir'aunnya seorang raja, akan tetapi Masyitohnya adalah seorang budak, di mana Fir'aun tadi disisiri oleh Masyitoh dan sisirnya itu jatuh. Lalu Masyitoh itu menyebut nama Allah, dan akhirnya Fir'aun itu tahu bahwasannya Masyitoh itu adalah beragama Islam, di mana Fir'aun tersebut terdapat dua pilihan, di mana Masyitoh itu harus beragama Islam, tetapi dia akan dibakar atau dididihkan di dalam bejana perunggu, atau yang kedua ikut agama yang dianut Fir'aun. Lalu Masyitoh pun dengan keteguhan hatinya, dengan dasar Islam akidahnya itu kuat, maka dari itu Masyitoh tetap berpegang pada Islam, yakni memilih untuk tetap pada Islam dan apa tadi? Ya, dididihkan di dalam bejana perunggu yang besar. Lalu sebelum meninggal Masyitoh itu dijabut dahulu oleh Allah SWT nyawanya agar tidak sakit ketika dalam kondisi dididihkan di dalam bejana perunggu. Dan berkat itulah Masyitoh pun akhirnya menjadi orang yang dijamin oleh Allah SWT masuk surga, karena dengan keimanan dan ketakwaannya pada Islam.
Lalu yang kedua, kita akan menyimak tentang kisah apa itu tadi nanti, yakni Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Mari kita simak. Ketika beranjak remaja, Nabi Ibrahim akhirnya keluar dari dalam gua. Ia begitu terkejut melihat pemandangan alam yang begitu luas dan indah. Di dalam ketakjubannya itu, Ibrahim berpikir bahwa alam yang sangat luas dan indah itu pasti ada yang menciptakan. Maka Nabi Ibrahim melakukan perjalanan untuk mencari keberadaan Tuhan. Ia mengamati lingkungan sekelilingnya, namun ia tidak menemukan sesuatu yang pantas dijadikan Tuhannya. Di siang hari, Ibrahim melihat begitu cerahnya matahari menyinari bumi. Ia berpikir, mungkin matahari adalah Tuhan yang ia cari. Tetapi ketika senja datang dan matahari tenggelam, gugurlah keyakinannya akan matahari sebagai Tuhan. Sampai akhirnya malam datang dan bintang di langit bersinar yang membuat suasana malam menjadi lebih indah dan terang. Nabi Ibrahim pun mulai berpikir, apakah ini Tuhan yang aku cari? Ia menatap bintang-bintang itu dengan penuh rasa bangga. Tapi ternyata ketika malam mulai berganti pagi, bintang-bintang itu menghilang satu persatu. Dengan pandangan kecewa, Nabi Ibrahim melihat satu persatu bintang-bintang itu menghilang dari langit dan berkata, "Aku tidak menyukai Tuhan yang bisa menghilang dan tenggelam." Memasuki malam berikutnya, bulan muncul dan memancarkan cahayanya yang terang. Nabi Ibrahim menduga dan berkata, "Inikah Tuhan yang aku cari?" Maka ketika pagi datang, bulan hilang tanpa alasan seperti yang terjadi pada matahari dan bintang. Nabi Ibrahim pun berpikir, pasti ada kekuatan yang maha besar untuk menggerakkan dan menghidupkan semua yang ada. Dan Nabi Ibrahim pun percaya bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengatur segalanya. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mencari keberadaan Tuhan. Nah, setelah kita menyimak video dan gambar tersebut, kita dapat menyatakan bahwasannya akidah Islam di dalam jiwa kedua orang tokoh tersebut adalah sangat kuat sehingga tidak mau meninggalkan agama Islam ya anak-anak sekalian. Lah, kita langsung akan mengulas mengenai materi akidah Islam, yakni mengenai pengertian akidah Islam. Anak-anak sekalian sudah tahu belum apa itu akidah Islam? Kan sudah dibaca di buku kan? Ya, ikatan dan perjanjian. Oke. Akidah Islam itu berasal dari dua kata, ini akidah, aqoda, yakidu, akidatan, yang berarti ikatan atau perjanjian. Sedangkan secara istilah, akidah itu adalah sesuatu keyakinan didasari di dalam hati mengenai sesuatu. Lalu akidah ini ada apa saja, Bu? Akidah itu dibagi menjadi beberapa bagian, yakni ada akidah Islam, ada akidah Nasrani, dan ada akidah Yahudi. Dan akidah ini anak-anak ada akidah yang benar dan ada akidah yang salah. Lalu Bu, apakah ada pengertian menurut tokoh mengenai akidah Islam? Ada anak-anakku. Jawabannya yakni Yusuf Qaradawi, tokoh tersebut. Menurut Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa akidah Islam itu adalah sesuatu yang melekat pada jiwa dan diyakini dengan sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikit pun, serta memberikan cara pandang hidup yang baik sesuai dengan syariat Islam dan digunakan di dalam kehidupan sehari-hari itu. Lalu anak-anakku sekalian, kesimpulan dari akidah Islam itu adalah akidah Islam adalah sebagai pokok-pokok atau keyakinan itu yang harus diyakini dengan kebenarannya oleh setiap orang
yang mengaku dirinya itu Islam. Jadi orang Islam itu harus berakidah. Bahasan yang kedua yakni mengenai dasar-dasar akidah Islam. Dasar-dasar akidah Islam ada apa anak-anak? Ada dua, yakni pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Pintar. Al-Quran apa anak-anak? Kalam Allah, ya benar. Al-Quran adalah suatu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan cara mutawatir dan membacanya termasuk ibadah. Al-Quran ini adalah pembahasan akidah Islam sesuai dengan kehendak Allah. Tertulis di dalam ayat Al-Quran yakni surat Al-Ikhlas ayat 1-3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam Al-Ikhlas 1-3 tersebut disebutkan bahwasanya Allah SWT adalah sesuatu yang Maha Esa. Allah lah yang mengatur segalanya dan Allah itu Tuhan satu-satunya, tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu yang kedua yakni hadis. Hadis apa? Nah benar, perkataan, perbuatan. Hadis merupakan perkataan, perbuatan, takrir dan ketetapan diamnya Rasulullah SAW. Mengapa hadis juga disebutkan sebagai dasar akidah Islam, Bu? Karena hadis itu adalah wahyu. Wahyu ketetapan atau perkataan Rasulullah SAW. Yang kedua yakni hadis itu adalah tuntunan Nabi. Lalu yang ketiga yakni hadis itu adalah penjelas suatu yang ada di dalam Al-Quran yang sifatnya itu masih global. Terkadang kan di dalam Al-Quran itu ayat-ayatnya masih umum. Lalu hadis itu adalah sebagai Lalu yang ketiga kita akan mengulas mengenai materi yakni tujuan dari akidah Islam. Anak-anakku, apakah telah mengetahui tujuan dari akidah Islam? Ya benar, kebenaran dan kesalahan. Baik anak-anakku sekalian, jadi tujuan dari akidah Islam itu adalah pertama yakni membedakan antara yang benar dan yang salah. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Tujuannya seperti itu. Yang ketiga itu menghindari diri dari kemusyrikan. Kemusyrikan apa? Yakni terkadang seseorang itu tidak mengatakan bahwa Allah itu yang Maha Esa, jadi ada Tuhan yang lain selain Allah. Jadi itulah kemusyrikan, menyembah patung, berhala, ataupun yang lainnya. Dan tujuan yang terakhir, yang keempat, yakni jika kita mempelajari akidah Islam, maka kita akan mendapatkan jalan yang lurus di dunia dan di akhirat kelak. Sungguh indahnya ya kita mempelajari. Yang selanjutnya yakni materi yang keempat mengenai manfaat mempelajari akidah Islam. Manfaatnya apa saja, Bu? Manfaat mempelajari akidah Islam itu yakni pertama itu akan memperoleh petunjuk hidup yang benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua yakni selamat dari kesesatan. Yang ketiga yakni memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat dan ketenteraman di dalam hati. Yang keempat yakni tidak akan larut dalam kemewahan seperti kemewahan dunia, yakni kita pengen apa, iri, dengki, kayak gitu, tidak akan larut di dalam seperti itu jika kita mempelajari manfaat dari akidah Islam. Yang kelima yakni mendapat jaminan surga. Ya Allah, Masya Allah ya. Seperti Mas Syitoh tadi, dengan keteguhan hatinya maka Allah menjaminnya masuk surga. Yang keenam yakni tidak mungkin berpandangan sempit. Yang ketujuh diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Sungguh indahnya ya Allah.
Yang kedelapan yakni membawa manusia pada kesederhanaan. Jadi anak-anak, kesimpulannya manfaat mempelajari akidah Islam ini, kita itu tidak akan larut di dalam kemewahan dan juga kita itu akan selalu sederhana. Selanjutnya yakni materi yang kelima, mengenai perilaku nilai yang menanamkan pada nilai-nilai akidah Islam. Yang pertama itu orangnya itu apa, Bu? Itu beribadah dengan ikhlas kepada Allah SWT. Hanya Allah yang patut disembah tadi. Yang kedua yakni ibadah itu bersungguh-sungguh, hanya niatannya itu hanya untuk Allah SWT. Yang ketiga itu selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Jadi tidak semakin lama semakin menurun imannya ya, akan tetapi semakin lama hidup semakin bertambah iman dan takwanya kepada Allah. Lalu yang keempat itu selalu beramal soleh sesuai dengan akidah Islam. Lalu yang kelima, yang terakhir yakni menghindari diri dari kemusyrikan. Menghindari diri dari kemusyrikan tadi seperti tidak menyembah selain Allah, tidak menyembah berhala ataupun yang lainnya. Jadi hanya itu materi yang dapat Bu Salma sampaikan hari ini. Kurang lebihnya Bu Salma mohon maaf ya anak-anakku sekalian. Jika ada yang ditanyakan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Lalu kesimpulannya apa anak-anak? Kita dapat menyimpulkan bahwasanya jika kita mempelajari akidah Islam itu, jiwa kita akan tentram, bahagia dunia, bahagia akhirat, mendapat jaminan surga, diangkat derajatnya oleh Allah SWT, dan terhindar dari kemusyrikan. Dan Allah menjamin surga. Nah, maka dari itu kita harus belajar akidah Islam. Sekian materi yang dapat Bu Salma sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Kurang lebihnya Bu Salma mohon maaf di pertemuan ini. Kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sekian dari Bu Salma, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sumassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap belajar dan menjaga kesehatan walaupun pandemi ini masih menyerang kita. Dan juga tugasnya ada di kolom terakhir dari YouTube Bu Salma ini. Jangan lupa dikerjakan ya tugasnya. Tetap semangat untuk belajar mencari ilmu. Sampai jumpa di lain waktu dengan bab selanjutnya. Ilalika anak-anak.